Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Pak Ujang mau supervisi ya. Nah, sebelum supervisi saya akan observasi dulu nih Pak Ujang nih ya. Untuk menanyakan pelajaran, memastikan pelajaran yang Pak Ujang nanti akan ajarkan. Iya. Oke, Pak Ujang pelajarannya video editing ya? Video editing, ya benar Pak. Pak Ujang mau mengajar kelas berapa Pak? Kelas 12. 12 TKJ A ya? TKJ A. Oke. Nah, di sini Pak Ujang ya, untuk tujuan pembelajaran ya, kira-kira nanti yang akan Pak Ujang sampaikan itu apa kira-kira? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema materi, yaitu adalah manipulasi video. Manipulasi video ya Pak Ujang ya. Nah, untuk area pengembangan ya, yang Pak Ujang inginkan apa yang ingin capai kira-kira? Yang ingin saya capai untuk peserta didik adalah dalam manipulasi video, itu membuat peserta didik membuat video yang profesional gitu, dengan efek-efek yang bagus gitu, bukan yang amatiran gitu. Apa yang bagus Pak Ujang ya. Untuk strategi yang Pak Ujang persiapkan apa kira-kira nih? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama ya, saya harus mempunyai yang namanya alat aplikasinya. Aplikasinya? Iya, aplikasi itu ya berupa After Effects, Premiere, atau editing video yang lainnya gitu. Itu termasuk dari alat-alat Pak Ujang ya? Itu softwarenya. Kalau untuk software ya, untuk alat-alatnya gimana? Untuk alat-alatnya ya pastinya menggunakan komputer gitu kan. Oke, siap deh Pak Ujang. Kemudian ada lagi selain itu, jika memang anak-anak itu tidak mempunyai alat komputer, berarti dia harus menggunakan yang namanya HP aja gitu. HP aja. Oke Pak Ujang, udah semuanya. Ada yang pengen disampaikan lagi Pak Ujang sebelum lanjut ke pembelajaran? Nah, untuk penyampaian materi juga atau praktik, kita juga menggunakan memanfaatkan yang namanya YouTube gitu. Oke, YouTube ya. Itu untuk membuat tutorial yang kita buat gitu. Mungkin anak-anak ketika kita belajar dia lupa atau apa, belum paham, bisa juga dia melihat link YouTube atau tutorial yang saya buat gitu. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang gitu, sampai dia paham, oh cara pembelajaran manipulasi video itu seperti ini, cara membuat efek visual itu seperti ini, atau membuat transisi video gitu kan. Artinya YouTube juga bisa bermanfaat gitu bagi yang lainnya, bagi yang untuk pembelajaran ini. Oke, siap. Cukup Pak Ujang? Ada lagi kira-kira? Cukup. Oh, cukup. Oke, itu aja Pak Ujang untuk observasi kita kali ini. Kita langsung aja untuk Pak Ujang untuk mengajar ya. Kita observasi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya belajar di kelas 12 TKJ A. Nah, untuk kelas 12 TKJ A gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah, semoga kita sehat semua sehingga kita bisa belajar di hari-hari selanjutnya. Nah, untuk kali ini sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum materi pembelajaran berikutnya. Nah, untuk doa bersama silakan diwakilkan oleh KM-nya. Ya, silakan kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat nanti, baik di sekolah maupun di luar nanti ya. Amin. Untuk KM silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Untuk pulpen saya pinjam dulu karena saya nggak bawa. Pinjam pulpen dulu ya. Untuk kelas 12 TKJA ya, video editing. Mohon maaf ya. Abdul Aziz hadir. Adipa Nabila
Hadir. Alipata. Hadir. Alma Alpina. Arga. Devita. Irma Mustika Sari. Sakit. Kemudian Isyana. M Ajril. M Ibrahim. Muhammad Yusuf. M Rafi Al-Farisi. Izin. Kemudian Rahmah. Regita. Rian Julpan. Sanita. Si ada. Kemudian Stefani. Sutri Melandri ada. Kemudian Sasa Ramadhani. Tiara Lestari. Ada yang sakit satu ya, Irma. Kemudian selanjutnya M Rapi itu izin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita akan membuat yang namanya After Effect atau efek buat teks berjalan dan membuat logo di video. Tujuannya buat apa? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tujuan untuk membuat teks berjalan dan cahaya dan juga logo itu adalah untuk membuat video kita itu sebagai apa? Sebagai konten yang profesional. Jadi kalau hanya tidak ada teks berjalannya, tidak ada logonya, itu kurang profesional. Disebutnya apa? Amatiran. Nah, kemarin sudah ada beberapa yang latihan tentang membuat teks berjalan. Nah, di sini dijelaskan bahwa di pelajaran ini yaitu menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek. Nah, yang kita tekankan di sini kita membuat efeknya. Ya, membuat efek di video tersebut. Pertama ya harus ada logonya, yang kedua bikin teks berjalan gitu kan. Untuk pelajaran yang sebelumnya yang sudah latihan praktek, ada yang mau bertanya tidak? Tentang masalah yang pembuatan teks berjalan, ada yang kurang paham tidak? Karena di After Effects itu kita hanya membuat disebutnya template. Padahal nanti pembelajaran itu menggunakan Adobe Premiere. Kenapa saya harus menggunakan After Effects? Karena dia bisa membuat template. Nah, templatenya ini bisa digunakan bukan hanya di Adobe Premiere gitu kan, tapi juga bisa digunakan di aplikasi yang lainnya seperti CapCut, kemudian KineMaster, kemudian Unity Video dan yang lainnya. Nah, saya akan ulas kembali pembelajaran ini secara langsung ya, secara bersama-sama. Kemarin latihannya 5 orang atau 10 orang atau 7 orang maju ke depan ya. Sekarang saya akan ulas kembali di InFocus cara pembuatan teks berjalan dan menjadikan teks berjalan itu sebagai template. Yang harus kita siapkan apa? Softwarenya ya. Software untuk After Effects itu sebesar 8 GB. Kalau kalian mempunyai laptop, punya komputer di rumah, bisa minta mentahannya di saya. Atau juga di guru yang lain yang bersangkutan dengan video editing ini. Nah, di sini kita akan membuat teks berjalan menggunakan After Effects. Kita install dulu After Effects-nya, kemudian kita jalankan. Nah, karena ini udah saya install, tinggal kita cari yang namanya After Effects. Ini terang nggak? Jelas nggak? Kurang ya? Karena ini adalah siang, ya mungkin kurang tapi jelas ya. Tapi kalau nanti di lab, saya akan ajarkan kembali. Ini saya ulas lagi cara pembuatan teks berjalan.
Nah, ini adalah tampilan untuk After Effects ya. Kemudian di sini ada namanya New Composition. Nah, nggak jelas ya. Ini New Composition nih. Ada bagian paling atas itu ya. Nah, kemudian ini ada tampilan yang namanya Composition Name. Nah, kalau kita membuat composition jangan dikasih COM1, nanti takutnya kalian akan bingung. Kenapa kemarin waktu latihan saya kasih nama gitu kan, biar supaya nanti compositionnya gampang gitu, nggak bingung cara untuk membuat komposisi barunya. Ini kita kasih nama, kita akan membuat teks berjalan, kita kasih nama latihan teks berjalan. Dan apalagi cahaya. Perlukan adalah durasi dari video itu, karena kita membuat teks berjalan kan agak lambat ya, tidak seperti kita membuat logo. Nah, kalau untuk teks berjalan minimal banget itu 30 detik. Nah, ini ada jam, ini menit, ini detik. Nah, ini kita atur aja menjadi 30 detik. Kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita kecilin aja menjadi 25%. Nah, kita akan membuat teks berjalan terlebih dahulu sebelum logo ya. Untuk teks berjalan itu, di belakang teks berjalan itu ada yang namanya backgroundnya, biar supaya lebih profesional gitu kan. Bukan hanya teks aja yang berjalan, tapi di belakang juga ada. Ini buat gambaran aja, nanti prakteknya sama Bapak 55 biar supaya paham benar. Kemudian setelah itu dilatih. Nah, ini buat gambaran, caranya itu seperti ini. Nah, ini buat teks yang berjalannya. Kemudian di teks berjalan itu ada yang namanya info gitu kan. Kalau kita ingin membuat berita, ada teks berita atau info. Nah, kita bikin dulu background buat berita atau infonya. Nah, kita bikin lagi di sini menggunakan apa ini? Pen tool. Klik pen tool, kemudian kita klik titiknya di sini, klik aja. Nah, kemudian kita taruh di sini. Yang lurus ya, kalau belum lurus dilurusin dulu. Nah, sini, kemudian klik lagi. Kita membuat teksnya ini berjalan, gimana caranya? Nah, kita klik teksnya, kemudian kita pencet di keyboard namanya P, position. Nah, muncul nama position di sini. Ada di sini position ya, ini nggak kelihatan. Kita aktifkan position ini, tapi kita sesuaikan dulu teksnya, misalkan munculnya dari mana dulu nih. Kalau dia udah sampai ini muncul, berarti teks dia akan muncul. Nah, jadi pergerakan time-nya ini diatur juga. Kalau udah dia mentok, nanti teksnya akan muncul gitu kan. Taruh di sini. Kemudian kita aktifkan position. Kemudian baru kita tarik. Tariknya itu dengan angka yang ada di sini ya. Jangan tarik begini. Nah, di sini ada yang sebelah kiri, time sebelah kiri, ada yang time sebelah kanan. Nah, ini kita tarik aja, kita geser-geser aja. Nah, muncul kan? Sampai habis ke pinggiran sebelah kiri. Sampai pinggiran sebelah kiri ya. Dah. Setelah itu baru ini kita pindahkan lagi. Misalkan kita naruh sebelah mana nih? Ke depan aja ya. Sini. Kemudian kita tarik ini. Yang tadi udah kita buat, kita tarik. Nah, dia sudah ada ini ya garisnya ya. Buat nanti dia akan bergerak. Nah, kita taruh di sini. Kita cek. Nah, cepet nih. Yang bertanya nggak? Masalah ini.
tulisannya nggak dimasukin ke dalam yang warna merah itu, Pak. Nah, kalau yang, nah ini ada teks yang belum rapi. Nah, ini belum rapi nih ya. Kalau belum rapi kayak gini, tinggal teksnya ini kita masukkan ke layer. Nah, ini tadi yang merah itu adalah layer 2. Nah, ingat-ingat ya. Yang merah itu adalah layer 2. Nah, biar supaya teksnya itu masuk ke dalam ke belakang layer 2. Nah, di sini ada yang teksnya ini dipindahin ke layer set layer 2. Nah, dia akan pindah ke belakang. Ini ya. Jadi dia masuk ke belakang ya. Kita coba lagi. Nggak ada yang bertanya, Pak, kenapa nggak di set layer 3 gitu? Kenapa? Kenapa harus dipindahinnya ke set layer 2? Kan tadi udah tuh ya, udah dijelasin bahwa kenapa teksnya itu harus di layer 2, dipindahinnya gitu ke belakang layer 2. Kalau kita pindahin ke layer 3, maka akan tertutup dengan rectangle yang set layer 1. Jadi teks ini nggak akan muncul. Kita coba nih ya. Nah, teksnya ini kita pindahin ke layer 1 gitu. Dia kan nggak akan muncul karena tertimpa dengan rectangle layar 1. Ya, karena ini layar 1 berarti harus ada di animasi buat teksnya. Kita klik. Kemudian kita coba. Kita bikin lagi 70 aja. Nah, cahayanya 70% gitu, keterangannya gitu. Bisa apa lebih terang lagi? Bisa, mau 100, tapi nanti jelek gitu kan. Segini aja udah cukup. Kemudian ada add intensitas gitu, 70 juga sama. Enter. Nah, ini baru kita pindahin. Ini cuman buat melihat cahayanya itu ya, pengaturan cahayanya seberapa terang cahayanya, kemudian kemiringannya kemana. Kita taruh lagi di sini. Baru kita setting cahaya itu muncul dari kiri ke kanan. Kita klik center ya. Atau kita misalkan setelah teksnya nah udah muncul, taruh di sini. Centernya kita aktifkan, time centernya kita aktifkan. Nah, kemudian timeline-nya ini kita pindahkan ke misalkan sini aja, segini aja, cukup. Nah, ini udah muncul ya, di sini ada titik buat titik awal cahayanya itu akan berjalan gitu. Nah, baru ini kita tarik. Ini ada answer point-nya, kita tarik aja. Nah, kita coba, mari kita coba. Mari coba. Udah cek ya. Nah, udah muncul ya cahayanya di bagian set layer satunya. Ini gambaran aja, semoga nanti latihannya bisa gitu, cepet nangkep lah. Nah, setelah itu kita jadikan sampai sini dulu video. Tadi namanya adalah latihan teks berjalan cahaya Fatimah Zahra. Nah, ini kan. Klik. Kita bisa membukanya di PLC bisa. Kalau pengen cepat gitu tanpa ini di PLC aja, kita klik kanan open web, kemudian PLC player. Nah, ini hasilnya. Bagi yang belum praktek kemarin, belum latihan sama saya, nah ini gambaran seperti ini. Kalau yang udah praktek mah udah latihan mah dia udah tahu lah caranya bagaimana ya. Nah, ini masih hitam nih. Ini nanti kita bisa munculkan editing video kita. Misalkan broadcasting kemarin yang saya kasih tugas, bisa kita masukkan ke sini. Mau ditambahkan logo di sini, kayak tadi caranya gitu kan. Logo di sebelah kanan gitu.
Untuk yang After Effect, ada yang mau bertanya? Apa sudah paham belum tentang After Effect ini? Bener nih, paham? Nih saya tanya ini ntar. sebelum situ bertanya, sebelum situ tanya saya, ntar saya tanya nih. Gimana ini? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Yakin nih? Kan kemarin saya ngasih tugas, ada di video itu. Di video itu ada logonya. Ada yang mau bertanya nggak? Apa cara logonya, masukkan logo gimana? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau bertanya itu kan? Sebenarnya itu tugas kemarin saya berikan, harus ada logonya. Nah, kalau untuk logo tinggal gampang. Kita mau bikin template lagi apa yang udah ada di sini. Kita pilih misalkan logo yang udah kita buat, yang udah ada aja lah ya. Indosiar. Klik open. Kemudian kita tarik yang ininya ke bagian paling bawah. Nah, kita kecilkan, misalkan kemarin logonya ada di sebelah kanan atau kiri ya, di atas sebelah kanan atau kiri, taruh di sini. Nah, logonya ini biar supaya tidak amatiran banget nih, biar hidup gitu logonya, kita bergerakan logo berputar ya. Caranya bagaimana untuk membuat logo berputar? Nah, klik untuk logonya. Waalaikumsalam. Orang biar supaya apa? Biar supaya terfokus ya. Kalau 5 orang. Kalau seperti ini nanti nggak terfokus. Atau bisa 7 orang, bisa 10 orang. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Udah bisa semua? Ya. Transparansi. Green screen. Lah ini udah green screen. Kalau mau ganti green screen gampang. Sebenarnya kalau udah transparansi ini nggak usah perlu green screen lagi ya. Karena nanti ketika dia memasukkan video, udah green screen-nya udah hilang dengan sendirinya. Gitu. Kalau mau bikin green screen, ya gampang. Kita ganti aja ini warnanya. Tadi yang waktu pas penyimpanan itu kita ganti tuh. Misalkan kita klik kanan ya, new composition. Wow-nya green screen kan? Nah, ini ada background color di sini. Kita ganti green screen warna hijau kan? Udah kita klik aja warna hijau di sini. Oke. Nanti dia akan muncul warna hijau di sini. Baru kita edit gitu. Jadi pas new composition itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk kesempatan hari ini saya ingin pasca nih, pasca Pak Ujang yang kemarin setelah Pak Ujang melakukan suatu pembelajaran yang di kelas 3 TKJA ya Pak Ujang ya. Iya. Di sini saya akan memberikan masukan-masukan terkait pasca observasi. Di sini dalam pembelajaran Pak Ujang sudah banyak menyampaikan ya, seperti mungkin dari urutan pertamanya salam ada, ya kan, doa untuk absensi siswa juga ada. Cuman untuk persepsi nih Pak Ujang ya, persepsi Pak Ujang tidak memberikan secara langsung untuk pembelajaran kemarin ya, cuma hanya paling ingat tidak gitu kan. Nah, itu paling. Terus yang kedua untuk masalah kesepakatan ya, mungkin ada perlunya nih Pak Ujang dalam pembelajaran nanti mungkin kedepannya memberikan suatu kesepakatan atau peraturan yang Pak Ujang antara guru sama murid itu sepakat ya untuk membuat peraturan. Nah, itu kemarin Pak Ujang tidak ada juga gitu kan. Berarti dalam hal ini adalah peraturan kelas. Iya, jadi
untuk membuat suasana lebih kondusif lah gitu lah Pak Ujang. Terus tujuan pembelajaran Pak Ujang sudah sampaikan, alhamdulillah. Terus memberikan konten Pak Ujang sudah laksanakan, ya kan, menampilkan video gitu kan, atau juga masalah-masalah untuk pembelajaran. Nah, terus untuk pertanyaan pemantiknya nih, pertanyaan pemantik Pak Ujang tidak disampaikan, karena sebenarnya kalau untuk pertanyaan pemantik ini, siswa itu menjadi lebih aktif gitu kan. Kalau anak cuman ada yang nanya, nah itu kadang-kadang lebih dia. Mendingan kita memberikan suatu pertanyaan pemantik untuk buat nantinya pada saat kita menampilkan atau membahas lebih untuk pembahasan yang akan Pak Ujang laksanakan. Itu mungkin yang pertanyaan pemantik. Terus memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Pak Ujang sudah melakukan, ya kan. Tadi ada yang mau bertanya nggak, untuk ada yang tidak mengerti nggak masalah materi gitu kan. Nah ini terus saya masukkan ice breaking ya. Jadi ice breaking itu ketika anak sudah mulai lelah gitu kan, udah mulai kurang fokus gitu kan, itu perlu kita masuk ice breaking. Misalkan berhentilah sejenak, kita boleh ice breaking itu banyak sih ya. Kita boleh permainan, atau boleh kita pakai aplikasi itu kan, aplikasi mungkin bisa banyak kata aplikasi ice breaking ada di internet gitu kan, mungkin bisa Pak Ujang coba, atau mungkin dengan gerakan-gerakan biar untuk menimbulkan suasana yang lebih kondusif lagi. Anak-anak kan kalau terlalu banyak dikasih materi itu biasanya lebih blank gitu Pak Ujang. Terus kemudian kesimpulan ya Pak Ujang ya. Pak Ujang sudah memberikan kesimpulan ya kan. Cuman untuk kesimpulan dari siswa itu nggak ada gitu kan. Harusnya antara Pak Ujang sudah memberikan kesimpulan atau refleksi gitu kan, siswa juga memberikan tanggapan dia apa setelah mempelajari pembelajaran ini. Terus juga kolaborasinya masih belum saya temukan kemarin, antara guru dengan siswa kolaborasi belum ada. Itu perlu mungkin nanti dari pihak siswa itu Pak Ujang tuh melaksanakan memberikan ayo anak maju ke depan biar ada kolaborasinya nih. Gitu. Oke, itu yang saya lakukan, yang saya sudah lakukan pada saat lembar pasca ini gitu kan. Mungkin ada masukan dari Pak Ujang, silakan. Ya mungkin kan karena masukan saya memang setiap siswa itu kan dalam menangkap hal pembelajaran itu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang cepat menangkap, maksudnya gitu. Ada yang tidak cepat menangkap gitu, lambat gitu kan. Ya mungkin itu saja. Nah mungkin nanti saya juga butuh koreksiannya di situ, karena siap. Karena enggak semua siswa itu ketika kita ngasih pembelajaran itu enggak semuanya menangkap gitu. Nah mungkin ada yang bisa cepat menangkap, ada yang tidak. Karena ada yang dikasih pembelajaran melalui materi dia cepat menangkap, ada yang melalui dengan alat peraga dia bisa menangkap. Nah itu berbeda-beda. Nah untuk mengatasi yang lambat ini, mungkin salah satu saya itu untuk mengatasinya itu dengan cara yang sudah paham dulu, kita kasih pembelajaran gitu ya semuanya. Nah di situ kita bisa tahu antara yang lambat dan tidak. Nah yang cepat memahami itu ketika saya pembelajaran dia bisa mengajarkan kembali gitu kepada siswa yang lambat. Gitu. Hanya itu saja yang bisa saya atasi. Mungkin ada nggak cara lain yang dari itu gitu. Nanti saya juga akan mempertanyakan masalah untuk pengembangan Pak Ujang nih. Nah kemarin kan sempat disampaikan untuk pengembangan itu Pak Ujang itu untuk anak tersebut itu dapat mengkonfigurasi atau dapat membuat efek visual video itu secara profesional. Nah itu yang jadi area pengembangan Pak Ujang nih. Berarti tujuan yang Pak Ujang pengen seperti itu. Terus ada lagi nggak tujuan yang pengen Pak Ujang mau nih untuk pengembangan siswa? Untuk tujuannya ya siswa itu, saya ingin siswa itu lebih aktif gitu. Lebih aktif ya. Karena
saya juga dulu pernah di perusahaan gitu kan. Ketika kita di suatu training masa kerja, kalau kitanya diem itu nggak akan diajarin. Nah, bagaimana caranya anak itu biar supaya aktif gitu? Buat aktif ya? Iya, membuat aktif gitu. Karena kalau nggak aktif, bocah nggak akan bisa gitu, nggak akan tahu gitu, nggak akan paham gitu masa pembelajaran yang kita berikan. Tapi sejauh mana Pak Ujang sudah pernah nggak melakukan anak itu agar lebih aktif? Udah pernah belum? Paling cara satunya tadi seperti itu. Saya memberikan latihan berkali-kali. Berkali-kali ya. Ya, supaya anak itu bisa paham. Kemudian kepada anak yang lebih aktif, yang lebih paham, saya ajarkan kembali kepada orang yang tadi yang masih belum aktif gitu kan. Iya. Mungkin dari saya, siswa itu bisa grogi, mungkin kalau melalui temannya dia bisa komunikasinya bisa lebih ini gitu. Komunikasi lebih ini. Jadi memang untuk masalah itu anak ini kan masih belum aktif ya. Iya. Nanti untuk selanjutnya nih, strategi Pak Ujang nih yang lebih jitu nih, selain mungkin yang tadi disampaikan, kira-kira apa nih kira-kira nih? Apakah mungkin memang ada hal yang lain, memberikan materi secara berkelanjutan? Mungkin yang Pak Ujang ada yang sampaikan strategi Pak Ujang nih yang lebih bagus lagi nih kira-kira untuk menangani anak biar lebih aktif, terus juga untuk buat anak itu menjadi lebih mandiri untuk belajarnya, terus menjadi lebih mahir Pak Ujang. Ada nggak strateginya dari Pak Ujang? Strategi yang pertama yang mungkin kita jangan terlalu kaku sama anak. Artinya kita harus ada pendekatan yang lebih gitu kan. Kemudian saya itu menggunakan strategi, jadi nggak semua langsung ketika ada pembelajaran saya praktek nih, itu nggak langsung sekaligus. Nggak langsung sekaligus ya. Mungkin saya akan memberikan praktek itu sekitar 10 orang atau 5 orang. Jadi komunikasi kita ada gitu. Lebih berjalan. Iya, Iya, karena kalau kita memberikan materi secara bersama, kemungkinan di situ ada anak yang ngobrol atau apa, jadi dia tidak cepat nangkap gitu kan. Karena kan kita nggak bisa ngawasi semua siswa yang ada di kelas itu. Bisa jadi dia lelah atau apa, hingga akhirnya dia tidak fokus gitu kan. Nah, dalam mengatasi itu saya paling menggunakan cara anak itu maju 5 orang atau 10 orang ketika praktek seperti itu. Untuk alat sendiri itu berpengaruh nggak sih Pak Ujang untuk materi pembelajaran Pak Ujang? Kalau alat berpengaruh ya, karena di dunia praktek itu pasti menggunakan alat yang mendukung ya. Alat yang mendukung. Nah, ini kan tadi sudah Pak Ujang bicarakan tentang terkait masalah untuk strategi Pak Ujang seperti tadi yang tadi Pak Ujang sampaikan. Nah, kira-kira kapan tuh aksi tersebut dilaksanakan kira-kira? Itu sudah saya lakukan. Untuk buat lebihnya lagi, kira-kira selain yang tadi Pak Ujang laksanakan, kira-kira untuk kedepannya gimana? Ya, mungkin kedepannya saya belum mengetahui ya. Mungkin nanti saya akan cari lagi cara metode yang lebih efektif lagi. Ya. Nah, di sini kira-kira ada yang membantu Pak Ujang nggak dalam pelaksanaan Pak Ujang untuk menyusun strategi tersebut? Tidak ada, saya sendiri. Misalkan tadi katanya Pak Ujang bicara kayak ada tutor teman sebaya itu kan ya. Anak gitu berarti kan siswa. Berarti ada yang bantuin Pak Ujang juga. Nah, kalau itu ya ada siswa. Berarti siswa yang dia sudah aktif lebih dulu, sudah paham lebih dulu. Nah, dia ketika dia itu langsung mengajarkan kembali. Kita udah mengasih latihan nih kepada orang yang lambat, sekira 3 atau 2 kali. Kemudian ketika dia masih belum juga paham atau kita belum tahu deh kapasitas dia udah paham atau belum, kita akan menggunakan strategi anak yang sudah paham. Berarti dengan bantuan siswa itu, bantuan siswa itu anak ya tadi Pak Ujang sampaikan, jadi anak tuh dengan bantuan anak pun ya kagak kaku lah gitu ya, untuk ya lebih dengan bahasa mereka itu jadi lebih enak ya. Lebih enak karena kalau siswa ke guru kadang-kadang tertutup, ada yang tertutup, tapi dengan siswa dia bisa terbuka. Oh, saya nggak bisa ini, jadi bisa ngomong gitu secara terbuka gitu kan. Oke Pak Ujang, saya tunggu nanti ke depannya hasil yang Pak Ujang nanti sampaikan ya ke saya. Barusan Pak Ujang ngomong, kita akan ketemu lagi pada saat nanti mungkin pertemuan coaching kedua ya. Mungkin itu aja Pak Ujang ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.